Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan tentang kosmetika untuk kuku. Nah, ini keanggotaan dari kelompok 17. Yang pertama ada Muhammad Arfadeka, yang kedua Makmur, yang ketiga ada Takdirul Haq. Nah, mungkin langsung saja saya mempresentasikan secara singkat apa sih itu kosmetika kuku. Nah, sebelumnya kita membahas definisi dari kata per kata. Nah, definisi dari kata per kata itu ada kosmetika dan kuku. Nah, pertama definisi kosmetika. Nah, definisi kosmetika ini sebenarnya diambil dari bahasa Yunani dari kata kosmetikos yang berarti mengatur atau keterampilan berhias. Nah, kemudian didefinisikan kembali oleh The Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Ini menurut perundang-undangan Amerika, definisi kosmetik ialah bahan yang digosokkan, dipercikkan, disemprotkan, dimasukkan ke dalam atau dipergunakan pada tubuh atau bagian tubuh manusia untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengertian tentang kuku. Nah, kuku itu merupakan suatu alat tambahan kulit yang mempunyai fungsi fisiologis untuk melindungi ujung jari dan fungsi estetis untuk menunjang penampilan. Nah, kemudian pada slide ini ditampilkan tentang anatomi dari kuku. Nah, yang pertama ada matriks kuku. Matriks kuku merupakan suatu pembentuk jaringan kuku yang baru. Yang kedua, dinding kuku atau nail fold merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Yang ketiga, dasar kuku atau nail bed merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Yang keempat, ada alur kuku atau nail groove merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Yang kelima, ada akar kuku atau nail root merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Yang keenam, ada lempeng kuku atau nail plate. Ini merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Yang ketujuh, ada lanula. Lanula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih dekat dengan akar kuku, berbentuk bulan sabit seperti tertutup oleh kulit. Nah, yang kedelapan ada eponychium. Eponychium ini merupakan dinding kuku bagian proksimal kulit, artinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Yang kesembilan ada hyponychium, merupakan dasar kuku kulit ari di bawah kuku yang bebas atau free edge yang menebal. Nah, ini kita membahas tentang kosmetika perawatan kuku. Nah, kosmetik perawatan kuku ini sebenarnya ada berbagai macam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah manikur dan pedikur. Singkatnya begini kawan-kawan, manikur adalah perawatan untuk tangan, untuk kuku tangan, sedangkan pedikur itu perawatan untuk kuku kaki. Nah, tata cara manikur dan pedikur ini sebenarnya sama pada dasarnya. Manikur itu standar yang biasa kita lakukan di rumah dengan cara memotong, mengikir, dan mengecat kuku. Nah, perawatan manikur ini pada standar yang bisa dilakukan di rumah adalah dengan merendam dengan air sabun yang hangat, kemudian air tersebut akan melumatkan nail plate atau cuticula. Kemudian kuku dipotong, dikikir, dan cuticula didorong ke arah proksimal. Sering dilengkapi dengan menghias kuku. Yang kedua ada nail herder. Nail herder ini ditemukan pertama kali pada tahun 1960. Merupakan cairan yang dimodifikasi dari nail polish dengan kandungan formaldehid 1-2% dan ditambah dengan bahan lain seperti keratin, vitamin, kalsium, fluorida, natural oils, serabut, nilon, teflon, dan sutra. Cairan ini biasa dikenal dengan pelapis dasar, digunakan untuk menutrisi kuku agar lebih kuat dan memperbaiki kuku yang rusak. Yang ketiga ada nail enamel remover. Nah, nail enamel remover ini merupakan suatu cairan yang mengandung pelarut kuat yaitu alkohol, etil asetat atau butil asetat. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu menghapus nail enamel dari nail plate, menghapus cat kuku
juga mengandung material lemak seperti setil alkohol, setil palmiat, lanolin, kastrol oil, dan minyak sintesis lain yang berfungsi untuk melembabkan kuku. Nah, yang keempat ada nail cuticle remover. Nail cuticle remover ini merupakan suatu krim cairan yang berisi alkali sodium hidroksida dan potasium hidroksida 2-5%, gliserol dan propilen glikol sebagai humektan untuk mengurangi iritasi, menurunkan penguapan, dan meningkatkan viskositas. Digunakan untuk melepaskan katikula yang mengeras sehingga akan menghilangkan katikula secara mekanis. Nah, pada slide ini kita membahas tentang dekoratif kuku atau perhiasan dari kuku itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas sesuatu yang paling familiar, sesuatu yang paling sering kita jumpai, yakni cat kuku atau nail polish bahasa Inggrisnya. Nah, cat kuku ini merupakan suatu pigmen endapan dalam pelarut mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. Nail polish mempunyai formulasi dasar yang sama dan mengeras dengan penguapan. Komponen yang menyusun cat kuku adalah pembentukan selaput utama atau film 15%, kemudian selaput untuk membentuk resin 7%, plasticizers atau zat plastik 7%, pelarut dan cairan lainnya 70%, dan zat pewarna 0-1%. Yang kedua ada kuku tambahan. Nah, kuku tambahan ini merupakan suatu kepingan plastik berwarna atau tidak berwarna yang direkatkan dengan lem pada seluruh kuku atau pada ujung kuku. Kuku plastik mengandung triresil etil palet, sedangkan lem mengandung etil cyanoacrylat lebih dari 90%, hidrokinon, asam sulfonat organik, dan akrilik monomer yang lain. Yang ketiga ada nail wrap atau silk nail. Nah, ini merupakan suatu perawatan kuku juga. Nah, kemudian kawan-kawan bisa melihat prosedur dari nail wrap itu di layar sebelah kiri. Nah, apa sih nail wrap itu? Nail wrap itu adalah teknik melapisi tepi bebas kuku dengan lapisan bahan serat seperti katun, linen, film plastik, fiberglass untuk memperpanjang kuku. Lapisan ini direkatkan dengan lem cyanoacrylat, kemudian dioles cat kuku pada permukaannya. 6-9-19 cyanoacrylat bekerja sebagai katalis untuk mengeras perlekatan lapisan serat. Nah, yang keempat ada kuku akrilik. Ini sangat estetis. Kuku akrilik ini merupakan suatu kombinasi cairan monomer etil metakrilat dan serbuk polimetil metakrilat yang diawetkan dengan akselerator organik pada suhu kamar. Pasta ini dituangkan ke cetakan pada nail plate dan mengalami polimerisasi dengan adanya katalis sehingga terbentuk lapisan yang keras. Setelah itu kuku akrilik dihaluskan, dibentuk, dan diolesi oleh cat kuku. Nah, yang kelima ada kuku gel. Kuku gel ini terdiri dari campuran monomer etil cyanoacrylat dan polimetil metakrilat dengan serbuk polimetil metakrilat. Kuku gel ini digunakan dengan cara dioles seperti cat kuku biasa. Kemudian jari tangan dimasukkan dalam kotak cahaya sinar ultraviolet selama 1-2 menit. Setelah itu dioleskan dengan cat kuku. Kemudian lapisan pengkilat kuku dari masing-masing disinari kembali dengan sinar ultraviolet. Yang keenam ada pemutih kuku atau white nail. Nah, pemutih kuku ini berupa pensil alis atau pasta yang mengandung pigmen putih. Biasanya isinya itu zinc oksida, titanium dioksida, kaolin, talc, dan silika koloid. Nah, pemutih kuku ini dioles pada tepi bebas kuku untuk memberi penampilan putih. Nah, sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila memang banyak salah kata. Kemudian kepada kawan-kawan yang telah memperhatikan melalui video singkat YouTube ini, apabila memang ada pertanyaan yang
dicantumkan di kolom komentar. Sekian, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.